Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Oke, topik perkuliahan kali ini adalah perdagangan internasional dan investasi. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, pembahasan mengenai hubungan perdagangan internasional dan penanaman modal. Perdagangan internasional termasuk cross-border issues. Berbeda dengan penanaman modal yang termasuk non-cross-border issues. Pengaturan penanaman modal tunduk sepenuhnya pada pelaksanaan kedaulatan internal host country. Host country memiliki kebebasan yang luas untuk menetapkan peraturan penanaman modal yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasionalnya. Resistensi terhadap hadirnya sebuah perjanjian internasional di bidang penanaman modal yang mengikat negara-negara. Oke, hubungan yang tidak terpisahkan antara peraturan penanaman modal dan peraturan perdagangan internasional sebenarnya telah menjadi pembahasan masyarakat internasional pada saat berlangsungnya United Nations Conference on Trade and Employment tahun 1948 di Havana. Ya, saya belum lahir ya di tahun ini. Kegagalan ratifikasi menyebabkan kajian ini kurang mendapat perhatian. Oke, saya lanjutkan. Canada's Foreign Investment Review Act pada tanggal 12 Desember 1973, perubahan UU PMA di Kanada mencantumkan syarat penanaman modal yang dapat menjadi trade barriers, antara lain 1. Membeli sejumlah persentase tertentu barang-barang dari Kanada, menggantikan produk impor dengan produk buatan Kanada, membeli barang-barang dari Kanada jika barang-barang tersebut bersaing dengan barang impor, dan yang keempat, membeli dari supplier Kanada. Panel penyelesaian sengketa GATT memutuskan bahwa persyaratan penanaman modal yang ditetapkan Kanada bertentangan dengan ketentuan perdagangan internasional GATT. Oke, masuk ke pandangan para ahli. Menurut Robert Gilpin, melalui pertukaran komoditi secara bebas, penghapusan pembatasan modal, dan pembagian tenaga kerja secara internasional, setiap orang akan memperoleh keuntungan dalam jangka panjang karena sumber-sumber yang langka akan dimanfaatkan secara efisien. Oke, menurut Renato Ruggiero, hukum perdagangan internasional bertujuan membuka pasar internasional secara luas tanpa terganggu oleh hambatan-hambatan perdagangan. Keterbukaan pasar akan mendorong perubahan pola bisnis perusahaan multinasional dengan melakukan investasi ke luar negeri untuk memenuhi suplai pasar internasional dan mendekatkan diri dengan konsumen. Oke, ini terkait hubungan erat antara perdagangan internasional dan investasi ya, Mas dan Mbak. Jadi, ini pola internalisasi MNC. MNC itu multinational company ya, Mas dan Mbak. Jadi, MNC ini kegiatan perdagangan ekspor yang melakukan seperti itu ya. Bisa jadi, kalau saya tidak salah tangkap, MNC melakukan kegiatan perdagangan ekspor dan ya, kemudian MNC mendirikan kantor perwakilan dan berlanjut ke produksi langsung atau FDI atau Foreign Direct Investment gitu ya, Mas dan Mbak. Dan ini ada host country dan juga ada home country. Jika saya tidak salah tangkap, host country adalah tempat asal dari suatu perusahaan itu ya, Mas dan Mbak ya. Ya, kalau dalam hal ini berarti
Host country adalah negara asal dari MNC tersebut. Dan home country adalah tempat di mana MNC atau pabrik MNC tersebut berada gitu ya. Bisa di Indonesia, bisa di India, ataupun negara lainnya. Oke. Ini sepertinya menurut UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development. Mekanisme hambatan tarif yang diatur dalam hukum perdagangan internasional mempengaruhi pola perubahan pengembangan usaha perusahaan multinasional dari sekedar kegiatan perdagangan menjadi kegiatan investasi langsung atau direct investment. Penerapan hambatan tarif pada kegiatan impor akan menekan perusahaan-perusahaan multinasional untuk melakukan relokasi investasi langsung ke wilayah host country. Produksi langsung di wilayah host country akan lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan impor yang bebannya lebih besar karena dibebani tarif impor yang besar. Oke, ini terkait kesepakatan perdagangan internasional terkait penanaman modal. Maaf. Sejak putaran Uruguay Round ya di tahun 1986 hingga 1994, perdagangan internasional dan penanaman modal menjadi dua disiplin yang tidak terpisahkan. Peraturan nasional negara anggota di bidang penanaman modal tidak dibenarkan bertentangan dengan kesepakatan perdagangan internasional yang terkait dengan penanaman modal. Kesepakatan WTO putaran Uruguay terkait langsung dengan peraturan penanaman modal. 1. Agreement on Trade Related Investment Measures atau TRIMS, dan yang kedua General Agreement on Trade in Services atau GATS ya Mas dan Mbak. Oke, ya ini terkait Agreement on Trade Related Investment Measures. Oke. Ya, latar belakang. Peningkatan arus modal asing mendorong banyak negara untuk memanfaatkan kehadiran modal asing untuk mempercepat pembangunan nasionalnya, terutama pembangunan industri dalam negeri. Pola pemanfaatan modal asing dilakukan dengan menetapkan persyaratan-persyaratan penanaman modal sesuai kebutuhan pembangunan, antara lain persyaratan pembatasan bidang usaha, penguasaan saham, persyaratan divestasi, pembatasan transfer devisa, alih teknologi, pembatasan penggunaan tenaga asing, dan persyaratan lain terkait dengan proses produksi, persyaratan kandungan lokal, keseimbangan perdagangan, keseimbangan nilai tukar, pembatasan hasil produksi, persyaratan ekspor, dan lain-lain. Ya, untuk poin-poin lain di slide ini silakan Mas dan Mbak bisa membacanya sendiri. Oke, persyaratan penanaman modal yang tidak sejalan dengan keharusan perlakuan sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.4 GATT tahun 1994 adalah pembelian atau penggunaan produk-produk yang berasal dari dalam negeri atau dari sumber dalam negeri lainnya dirinci menurut produk-produk tertentu, volume atau nilai barang produk, atau menurut perbandingan dari volume atau nilai produksi lokal, atau pembelian atau penggunaan produk impor oleh perusahaan dibatasi sampai jumlah tertentu dikaitkan dengan volume atau nilai produksi lokal yang diekspor. Oke. Persyaratan penanaman modal yang tidak sejalan dengan keharusan penghapusan pembatasan kuantitatif sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 1 GATT di tahun 1994
1994, impor produk yang dipakai dalam proses produksi atau terkait dengan produksi lokalnya secara umum atau senilai produk yang diekspor oleh perusahaan yang bersangkutan. Oke. Poin-poin berikutnya silakan Mas dan Mbak baca sendiri. Oke. Ini pembahasan terkait dengan Local Content Requirement atau LCR. Jadi kolom yang sebelah kiri ini adalah bentuk persyaratannya ya Mas dan Mbak ya. Kemudian yang kolom sebelah kanan adalah akibat yang ditimbulkan. Baik, untuk bentuk persyaratannya ada pembelian atau penggunaan barang-barang buatan dalam negeri. Kemudian ada jumlah kandungan lokal yang dipergunakan dalam proses produksi ditentukan secara pasti. Kemudian merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan kegiatan investasi asing (FDI). Sedangkan akibat yang ditimbulkan ada diskriminasi terhadap barang impor, pemaksaan terselubung untuk membeli produk dalam negeri, kemudian pemilik modal kehilangan kesempatan untuk menentukan pilihan kebijakan dalam menjalankan usaha, kemudian pelaku usaha domestik tidak kompetitif dalam jangka panjang. Nah, bagaimana dengan trade balancing policy? Oke. Untuk bentuk persyaratannya ada pembatasan penggunaan atau pembelian barang impor. Kemudian ada impor dan pembelian barang impor masih dibenarkan sepanjang jumlahnya atau nilainya sebanding dengan produk domestik yang diekspor oleh perusahaan tersebut. Oke. Kemudian ada poin merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan kegiatan investasi asing (FDI). Akibat yang ditimbulkan ada diskriminasi terhadap barang impor. Kemudian pemaksaan terselubung untuk membeli produk dalam negeri. Kemudian ada poin pemilik modal dibatasi kesempatannya untuk menentukan pilihan kebijakan dalam menjalankan usaha. Kemudian ada poin pelaku usaha domestik tidak kompetitif dalam jangka panjang. Nah, ini berikutnya adalah trade balancing policy dalam bentuk pembatasan impor langsung. Bentuk persyaratannya, pembatasan kegiatan impor langsung, kemudian merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan kegiatan investasi asing (FDI). Akibat yang ditimbulkan, produk impor terhambat secara langsung untuk memasuki pasar domestik, kemudian pemilik modal dibatasi kesempatannya untuk menentukan pilihan kebijakan dalam menjalankan usaha. Kemudian pelaku usaha domestik tidak kompetitif dalam jangka panjang. Ya, ini foreign exchange limitation. Bentuk persyaratannya, pembatasan impor langsung dan penggunaan atau pembelian barang impor dengan cara membatasi akses terhadap devisa asing. Kemudian devisa asing untuk kegiatan impor atau penggunaan atau pembelian barang impor dibatasi sampai sebesar jumlah devisa yang dimasukkan oleh perusahaan. Kemudian ada poin merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan kegiatan investasi asing (FDI). Akibat yang ditimbulkan ada poin menghambat secara kuantitatif masuknya barang impor pemilik modal. Sepertinya ini poin berikutnya ya. Pemilik modal dibatasi kesempatannya untuk menentukan pilihan kebijakan dalam menjalankan usaha. Kemudian pelaku usaha domestik tidak kompetitif dalam jangka panjang. Oke. Kalau ini export limitation, ya dari judulnya pembatasan ekspor ya. Jadi bentuk persyaratan larangan ekspor bahan mentah, kemudian bahan mentah wajib terlebih dahulu diolah oleh perusahaan domestik menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Jadi nilainya ditambahkan ya, atau value added product gitu ya. Merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan
kegiatan investasi asing. Ini sama dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Kemudian akibat yang ditimbulkan menghambat secara kuantitatif kegiatan ekspor, ya karena dibatasi ekspornya. Kemudian proteksi terhadap industri domestik dalam bentuk perolehan nilai tambah. Proteksi terhadap industri domestik dalam bentuk perolehan nilai tambah. Kemudian pelaku usaha domestik tidak kompetitif dalam jangka panjang. Oke. Ya, pembahasan terkait dengan General Agreement on Trade in Services GATS. GATS meletakkan aturan-aturan dasar bagi perdagangan internasional di bidang jasa. Menetapkan kewajiban yang berlaku bagi seluruh measures yang mempengaruhi perdagangan jasa internasional. Komitmen berlaku untuk sektor jasa dan subsektor jasa yang terdaftar pada Schedule of Commitment SOC. Ya ini ya contoh pembatasan berdasarkan Specific of Commitment. Indonesia tidak melarang berdirinya universitas asing pemasok jasa pendidikan, akan tetapi tetap diberikan sejumlah pembatasan terhadap universitas asing yang akan berdiri di Indonesia. Misalnya wajib mempergunakan bentuk usaha patungan, kemudian wajib mempergunakan kurikulum nasional, dan wajib mempergunakan staf pengajar nasional atau lokal WNI ya, Mas dan Mbak sekalian. Kemudian contoh yang lain, Indonesia tidak melarang berdirinya rumah sakit asing pemasok jasa kesehatan, akan tetapi tetap ada pembatasan. Misalnya wajib dalam bentuk usaha patungan, wajib mempergunakan tenaga medis atau dokter warga negara Indonesia WNI. Dokter asing hanya dibenarkan sebagai tenaga konsultan. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Oke, trade in services. Ya, ada beberapa poin. Ada cross border, yakni jasa yang diberikan dari suatu wilayah negara ke wilayah negara lainnya. Misalnya jasa yang mempergunakan media telekomunikasi. Jadi, saya ulangi, cross border ini jasa yang diberikan dari suatu wilayah negara ke wilayah negara lainnya. Misalnya, jasa yang mempergunakan media telekomunikasi. Ada juga poin consumption abroad, yakni jasa yang diberikan dalam suatu wilayah negara kepada konsumen dari negara lain, misalnya turisme. Nah, poin-poin berikutnya silakan Mas dan Mbak baca sendiri. Oke, ini prinsip-prinsip GATS. Ada most favored nation treatment, non-discrimination, kemudian ada protection through specific commitment, termasuk market access, ada national treatment and additional commitment, ada transparansi, ada peningkatan partisipasi negara sedang berkembang, ada integrasi ekonomi, ada liberalisasi bertahap, dan ada keadaan darurat. Oke, market access. Dilarang mengeluarkan kebijakan yang memiliki tujuan untuk 1. Pembatasan jumlah pemasok jasa, misalnya dalam bentuk kebijakan kuota, monopoli, pemasok jasa eksklusif, dan lain-lain. Yang kedua, pembatasan nilai-nilai transaksi jasa atau aset, kemudian pembatasan jumlah jasa atau kuantitas output, ini yang poin ketiga. Kemudian yang keempat, pembatasan jumlah personel yang dipekerjakan dalam sektor jasa tertentu atau pembatasan jumlah pekerja yang dipekerjakan oleh pemasok jasa yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan penyediaan jasa secara khusus. Oke, ini berujung pada hanya terikat pada market access commitment yang telah diberikan negara anggota. Oke, ya ini terkait dengan agreement on TRIMS dan GATS. Ya ini gambar ini silakan Mas dan Mbak pelajari sendiri ya. Oke, ini juga silakan dipelajari sendiri sama Mas dan Mbak.
Oke, ini materi perundingan multilateral agreement on investment. Jadi definisinya enterprise based definition, asset based definition. Ya, implementasi national treatment ada pre-establishment stage dan ada post-establishment stage. Ya, dan lain seterusnya dan lain sebagainya. Ya, komitmen ini luas, agresif berdasarkan schedule of commitment berdasarkan schedule of commitment dan specific of commitment. Kemudian hak dan kewajiban MNC, host country dan home country. Oke. Jumlah kritik ya, ada poin terkait dengan kewenangan WTO mengatur masalah investasi. Ya, poin-poinnya salah satunya pengaturan investasi menyangkut masalah kedaulatan negara yang tidak bisa dicampuri oleh WTO. Kemudian ada juga pembahasan terkait dengan efektivitas pengawasan WTO. Salah satu poinnya adalah organisasi WTO terlalu dibebani masalah-masalah yang belum jelas bagi sebagian besar negara. Oke, ada pembahasan juga terkait dengan krisis kepercayaan terhadap WTO, di mana salah satu poinnya adalah krisis kepercayaan terhadap WTO bisa berakibat tidak efektifnya peran dan fungsi WTO di masa yang akan datang. Dan ada pembahasan terkait rejim investasi tunggal tidak menjamin masuknya modal ke negara sedang berkembang. Jadi salah satu poinnya adalah rejim investasi tunggal yang benar-benar liberal belum tentu menjamin masuknya arus modal secara signifikan ke negara-negara yang sedang berkembang. Baik, terima kasih atas perhatiannya Mas dan Mbak. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Insya Allah kita akan jumpa lagi next time. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.